Ya, kita kembali bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Indra Maulana di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Indra, kalau dari hasil wawancara Anda sebelumnya dengan Hendrawan Supratikno, nama belum masih kita harus menunggu deklarasi resminya, tapi kemudian sudah ada indikasi kuat begitu ya akan mengerucut kepada calon petahana. Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan saat ini dan bagaimana ini kemudian nanti akan berpengaruh terhadap peta politik Pilkada DKI Jakarta? Rapat pleno terakhir yang dilakukan di Teguh Umar, kediaman dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, masih terus berlangsung saat ini, walaupun memang tadi beberapa elit PDI Perjuangan dari DPP juga mengatakan sedang break, tetapi yang saat ini berlangsung memang masih rapat pleno. Bicara soal pengaruhnya, soal pencalonan, terutama kita berbicara tentang Pilkada DKI Jakarta, pencalonan yang ditunggu-tunggu. Karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai terbesar di DKI dengan memiliki 28 kursi di DPRD, tentu saja ini ditunggu oleh sejumlah partai politik yang lain. Kita tahu sebelumnya PDI Perjuangan sempat bergabung dalam koalisi kekeluargaan yang intinya mereka tidak berbicara soal pencalonan, tetapi mereka sepakat pada satu hal, kita ingat pada saat itu yang diinginkan oleh koalisi kekeluargaan adalah tidak mengusung atau menolak mengusung petahana Basuki Cahayapurnama. Tetapi indikasi hari ini seperti yang hasil wawancara saya tadi dan juga sudah terlalu banyak indikasi bahwa arahnya PDI Perjuangan kemungkinan besar akan mengusung petahana Basuki Cahayapurnama sudah sangat banyak seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, sebelumnya juga oleh salah satu elit PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, kemudian juga penolakan halus Risma yang disebut-sebut akan dicalonkan tetapi kemudian menolak, dan sudah tidak ada lagi komentar-komentar keras frontal dari elit PDI Perjuangan terhadap Basuki Cahayapurnama yang beberapa waktu sebelumnya sangat gencar dilakukan, menolak Ahok, kemudian menyanyikan Ahok pasti tumbang dalam sebuah pertemuan internal DPD DKI, sekarang sudah tidak tampak lagi. Sehingga kesimpulannya di sini adalah sudah terlalu banyak indikasi yang mengarah pada dukungan PDI Perjuangan kepada Basuki Cahayapurnama. Tetapi memang seperti yang Anda sebutkan tadi Eva, bahwa deklarasi resmi belum dilakukan, itu baru akan diumumkan nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan, yakni pukul 20 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Kita akan menunggu nanti secara deklarasi, tapi itu tadi indikasi-indikasi yang sudah sangat jelas, mungkin sudah sangat gamblang, bahkan kalau kita diizinkan untuk memberikan persentase sudah sekitar 98% arahnya akan mendukung Basuki Cahayapurnama. Tetapi sekali lagi keputusan deklaratif secara resmi yang akan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan adalah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, saya ingin coba menganalisa, kita tidak ingin bicara lagi soal apakah memang nanti Basuki Cahayapurnama atau tidak, tetapi berusaha kita menagih, jika memang nanti yang diusung adalah Basuki Cahayapurnama, selama ini penolakan-penolakan dari DPD mengatasnamakan rakyat yang menilai kerja dari petahana Basuki Cahayapurnama begitu buruk, tidak diinginkan lagi oleh sebagian besar masyarakat DKI Jakarta seperti yang diklaim oleh DPD DKI, ini yang akan menjadi tolak ukur apa yang membuat DPP kemudian berubah pikiran. Saya tanyakan tadi apakah ini sebuah kompromi politik, dijawab seperti yang Anda simak juga, jawabannya adalah normatif. Nah, saya ingin mendapatkan perspektif dari analis politik Bung Sebastian Salang. Selamat malam Bung Salang. Ya, selamat malam. Baik. Sebelumnya kita sudah pernah membahas juga di CNN Indonesia bahwa saya penasaran gitu, saya ingat kata-kata Bung Salang, saya penasaran apa nantinya jika memang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya mendukung Ahok, sementara elit-elitnya sekarang banyak sekali mengecam Ahok, mengecam terbuka, tidak hanya asumsi dari media tapi mengecam terbuka, menolak Ahok, bahkan kita tolak Ahok, bergabung dengan koalisi kekeluargaan tidak mengusung. Nah, apa dampak atau konsekuensi politik bagi PDI Perjuangan yang sebelumnya berteriak menolak Ahok, yang kini kemudian harus menuruti apa yang diinginkan oleh Ketua Umum yang disebut hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan? Ya, kalau melihat lakon yang dimainkan oleh PDIP, terutama oleh petinggi-petingginya, kader-kadernya, memang akhirnya kita bisa simpulkan hari ini bahwa ini adalah bagian dari drama politik yang memang dimainkan oleh PDIP sedemikian rupa untuk mengangkat emosi publik, sehingga sampai pada titik tertentu kemudian ketika mereka membuat keputusan, mereka akan juga membuat episode baru gitu dalam drama politik yang dimainkan. Kalau kita cermati betul selama ini memang
antara Ibu Mega dengan petinggi-petinggi yang lain itu kan memainkan dua peran yang sangat bertolak belakang. Ya, Ibu Mega diam gitu, lalu komunikasi secara personal dengan Ahok jalan terus, sementara kader-kader yang lain berapi-api mengkritik, mencaci maki Ahok gitu. Dan pada saat itu saya membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba nanti secara organisasi partai membuat keputusan mendukung Ahok gitu. Dan hari ini sebetulnya sudah hampir pasti ya, kita melihat semua informasi pemberitaan sudah semakin pasti bahwa PDIP akan mendukung Ahok. Maka pada saat yang sama sebetulnya bisa kita baca kemungkinan yang pertama tadi saya bilang ini bagian dari drama politik yang diskenariokan secara bersama-sama, atau yang kedua memang di organisasi partai ini sebelum ketua umum membuat keputusan maka kader-kadernya bebas berakrobat gitu secara politik, termasuk mengkritisi, termasuk menolak dan lain sebagainya gitu. Tetapi begitu ketua umum membuat keputusan seolah-olah semua kader yang lain menjadi gagu gitu ya, seolah-olah mereka tidak punya kata-kata untuk mengulangi pernyataan yang mereka buat sebelumnya. Tapi jangan lupa, itulah keahlian politisi. Saya selalu mengatakan, pada saat ini mereka ngomong A, besok mereka bisa ngomong B gitu. Nah, persis itu yang akan terjadi. Mulai hari ini begitu PDIP secara organisasi mendeklarasikan mendukung Ahok, besok kita akan mendengar kader-kader partai dimanapun akan memuji-muji Ahok setinggi langit. Begitu. Mungkin tidak kemudian PDIP ini berkompromi karena kalau kita lihat yang dipegang oleh PDI Perjuangan sekarang ini adalah mekanisme partai. Tadi Pak Hendrawan mengatakan kata siapa Ahok tidak mengikuti mekanisme partai. Nah, tetapi kan tidak bisa dijelaskan secara gamblang apakah melalui pendaftaran, apakah dan lain sebagainya. Mekanisme itu menjadi kemudian sebuah kata yang multitafsir jadinya. Padahal mekanisme yang dimaksud saat itu kita tahu juga, media juga banyak yang meliputnya, pendaftaran, kemudian mereka mengikuti fit and proper test dan lain sebagainya. Apakah dengan kemudian sekarang beralih kemungkinan besar akan mengusung Ahok, artinya PDI Perjuangan berkompromi karena sebuah kepentingan yang lain? Karena kalau kita lihat salah satu elit PDI Perjuangan menyebutkan bahwa variabel Pilkada DKI tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan 2019. Apakah berkompromi demi ini? Ya, saya kira ada dua hal. Yang pertama tentu saja selama ini sebelum mereka mengambil keputusan dan mereka berakrobat, tentu salah satu argumentasi yang selalu dipakai itu adalah mekanisme. Ya, kita semua mengetahui bahwa Ahok itu tidak pernah mendaftar di PDIP. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan kita harus mengikuti mekanisme. Itu argumentasi klasik yang sering kita dengar gitu. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam politik mekanisme itu kadang mereka abaikan. Apalagi partai politik mereka bisa abaikan ketika ada kepentingan yang menurut mereka lebih besar yang ingin mereka capai. Dan menurut hemat saya memang kepentingan pemenangan maksudnya. Ya, tidak cuma soal soal pemenangan, tetapi ada kepentingan yang besar yang ingin mereka capai. Yang tadi sudah disinggung misalnya, pertama kepentingan untuk 2019. Yang kedua jangan lupa presiden sekarang itu adalah PDIP. Tentu PDIP ini pengen supaya ada irama yang sama antara DKI Jakarta dengan pimpinan nasional. Maka kemudian kalau ini dua kekuatan ini bisa selaras gitu berjalan, maka satu, kepentingan nasional ya itu bisa tentu harapan kita bisa diwujudkan, tetapi yang kedua untuk kepentingan agenda 2019 itu keuntungan akan lebih besar akan dicapai gitu. Dibandingkan misalnya di tingkat nasional presiden dari PDIP, lalu di tingkat DKI Jakarta yang notabene DKI Jakarta ini adalah barometer bagi politik nasional, maka jika itu lepas dari PDIP, apalagi di situ ada Golkar, maka ini akan bisa menjadi ancaman atau tantangan baru untuk kepentingan 2019. Jadi benar variabel atau unsur Golkar ini membuat PDI Perjuangan juga cukup harus berpikir dua kali begitu. Diakui atau tidak oleh PDIP, menurut saya faktor itu sangat penting untuk menjadi hitung-hitungan PDIP. Kita lihat misalnya jauh-jauh hari Golkar sudah mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019. Ini kan loncatan sikap politik yang
luar biasa dari Golkar, meskipun kita bilang ini terlalu prematur, tetapi inilah langkah politik yang bisa membuat lawan politik dalam hal ini PDIP juga bisa paling tidak ketar-ketir gitu ya. Dan langkah ini menurut saya ini efektif juga buat Pak Jokowi, tetapi sekaligus ini juga langkah yang membuat PDIP menghitung betul ya secara cermat agar mereka tidak salah dalam membuat keputusan. Nah, saya kira hitungan mereka untuk memilih Ahok di DKI Jakarta itu juga bagian dari bacaan politik itu. Baik, kita kembali soal yang pilkada DKI-nya, kita sambungkan yang soal 2019. Dengan apa yang dilakukan PDI Perjuangan, pertanyaan terakhir saya, dengan apa yang dilakukan PDI Perjuangan saat ini yang kemungkinan besar akan mengusung petahana Basuki Cahayapurnama, bagaimana peta politik pada kontestasi pilkada DKI ini? Kita tahu sebelumnya ada koalisi kekeluargaan di mana PDI Perjuangan ikut bergabung di dalamnya. Apakah ini kemudian akan tidak mungkin muncul calon head to head lagi karena kemudian di koalisi kekeluargaan akan ada perpecahan di situ? Ini masih ada kemungkinan dari koalisi kekeluargaan meskipun tanpa PDIP mereka mengusung satu calon. Maka kalau mereka bersepakat mengusung satu pasang calon, maka terjadi head to head antara petahana dengan calon yang diusung oleh komisi kekeluargaan. Tapi ada kemungkinan yang lain. Bisa muncul dua pasang calon di luar di luar petahana gitu. Kemungkinan besar Gerindra dan PKS itu mengusung satu pasang calon, lalu di luar itu mereka akan mengusungnya poros baru lagi mengusung satu pasang calon. Jadi kemungkinan akan muncul 3 pasang calon di DKI Jakarta itu menjadi terbuka sore ini apabila nanti PDIP membuat keputusan yang seperti yang sekarang kita ketahui akan ya. Baik, terima kasih Mas Bastian Salang. Kita nanti akan lihat bagaimana kelanjutan dari hasil rapat pleno terakhir yang sedang berlangsung di Teku Umar sekarang.